Memang sudah menjadi mindset di masyarakat gitu ya, bahwa yang namanya pendidikan itu harus mengikuti jenjang sekolah dan jenjang kuliah. Nah, iya. Malah ada strata yang dibedakan, misalnya orang-orang yang satu dengan orang-orang yang bukan yang satu gitu. Iya. Iya, Di sini iya. akhirnya ada apa ya namanya kesenjangan gitu di dunia pendidikan, dikorelasikan ketika anak-anak ini harus terjun ke masyarakat. Betul, betul. Karena mereka merasa apa yang saya pelajari sudah saya tidak menyukainya, dan ketika saya harus bekerja di masyarakat, saya merasakan ilmu yang saya pelajari ini tidak bisa saya praktekkan. Iya, karena tidak suka itu. Kan? Iya. Nah, akhirnya kan ini bisa menjadi lingkaran setan gitu. Nah, apakah kita ingin terus melanjutkan tradisi seperti ini? Nah, disinilah makanya tema salah jurusan ini kita jadikan topik yang harus kita diskusikan. Iya, jangan dianggap normal Iya, ya. benar, jadi anggap normal. Karena lucu kan, sesuatu yang salah kita anggap normal. Iya. Sesuatu yang benar kita anggap salah. Iya. Nah, makanya sulit di Indonesia ini ditemukan sumber daya manusia yang berkualitas. Paling beberapa persen ada sih, tapi beberapa persen. Iya, gitu. sangat minim gitu. Coba Agung tahu Piala Nobel? Piala Nobel, iya tahu Pak. Itu piala merebutkan apa? Merebutkan Nobel itu dia penghargaan gitu Pak, keahlian gitu. Ya, karena ada suatu inovasi ya, Ya, penemuan inovasi, gitu ya. Gitu. Dan itu dihargai. Mhm. Nah, pernah nggak Agung menemukan orang Indonesia yang menjuarai Piala Nobel? Yang sipit-sipit semua Pak. Orang asing juga ada, maksudnya bukan yang tadi Agung bilang sipit ya. Iya. Ada juga, tapi kebanyakan memang orang di luar negara kita. Iya, paling ada beberapa sih dalam sektor apa gitu, tapi kebanyakan orang luar semua. Orang luar, saya belum pernah dengar orang Indonesia juara Piala Nobel. Iya gitu. Karena di Piala Nobel ini kita berbicara mengenai inovasi, kita berbicara mengenai penemuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kenapa kok masyarakat Indonesia yang jumlahnya 250 juta tidak ada satupun yang mampu menjuarainya? Ada hubungannya nggak sih Pak, karena akibat anak itu dari dulu belajarnya terlalu banyak gitu. Nah, Jadi itu nggak ada yang bisa fokus salah gitu. satunya. Iya, tuh misalnya dia malah nggak tahu saya itu sebenarnya keahliannya apa gitu. Iya, benar. Karena memang itu tidak pernah dibimbing sejak kecil. Jadi bagaimana anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang expert di suatu bidang, yang akhirnya melahirkan inovasi, penemuan. Kalau cara belajar anak-anak kita ini hanya seperti belajar borongan gitu, semuanya kita masukin, ya kita berikan pada anak-anak kita, sambil anak-anak kita menjadi bingung gitu, mana yang harus dikuasai duluan. Yang bermanfaat buat dia itu yang mana sih? Iya. Sampai saya juga bingung tuh dari dulu belajar ngitung-ngitungnya apa manfaatnya. Iya. Apalagi sekarang kan ada kalkulator gitu kan. Iya, sekarang kan makin canggih apa ya. Soal juga tinggal difoto, ada jawabannya di HP. Iya, sekarang kita kan harus mengikuti zaman ya. Zaman sudah berubah. Tapi sangat disayangkan pendidikan tidak berubah. Polanya seperti itu. Iya, padahal kan seharusnya pendidikan itu harus mengikuti zaman di mana anak-anak kita ini hidup pada saat itu. Mau nggak mau itu harus Iya. teknologi. Jangan sampai zaman sudah sangat canggih,
Tapi pendidikan kita modelnya masih tradisional. Iya, masih ranking-rankingan apa gitu. Iya, apalagi masih ada ranking-rankingan. Hanya nilai yang menjadi tujuan, patokan. Iya, gitu-gitu dong ya. Pada pinter anak sekarang mah. Iya, benar. Ngebet semua. Yang saya takutkan kalau ini terus berlangsung, keadaan seperti ini, negara kita ini akan sulit berkompetisi dengan negara lain. Betul. Karena nggak ada yang fokus itu Iya. apa ya. Karena masyarakat itu hanya mau melihat orang yang profesional, orang yang ahli di dalam bidangnya. Bagaimana anak kita bisa menjadi ahli di dalam bidangnya kalau mereka cara belajarnya borongan seperti itu, gitu. Iya, bidang studinya banyak. Iya, Meskipun dalam kuliah pun masih seperti itu, Pak. iya, Apa aja dipelajarin gitu kan, ini mana yang fokusnya gitu. benar. Sering juga, iya. Oh, udah masuk ke dunia kuliah, aduh, saya udah merasakan banget gitu kalau dunia kuliah ini sangat menyiksa sekali kalau sampai kita salah jurusan. Iya. Karena itu sudah mulai tersudut gitu ya, udah Iya. mulai nyudut gitu. Sudah mulai ada polanya gitu. Pola yang jelas. Kalau sampai kita salah, akhirnya kita merasa bahwa kuliah ini menjadi beban gitu. Nah, di sini kita harus berhati-hati pada anak-anak kita. Makanya saya selalu bilang ke murid-murid saya gitu, kalau kalian belum menemukan kuliah yang pas, fakultasnya sesuai dengan yang kalian inginkan, jangan kuliah dulu. Iya, jangan sampai salah ambil jurusan gitu ya. Jangan sampai nasib kamu kayak bapak. Udah cukuplah bapak yang merasakan bahwa salah jurusan itu benar-benar menyiksa gitu. Jangan sampai kamu juga melakukan hal yang sama. Kamu nggak usah peduli misalnya teman-teman ngeledekin kamu, kok kamu nggak kuliah. Oh iya Pak, biasanya kan sosial itu tuh, hukum sosial kayak misalnya tetangga nanya gitu kan. Iya. Anaknya kuliah di mana? Malu itu nggak kuliah. Ini masih menjadi pola berpikir di masyarakat gitu, bahwa orang yang nggak kuliah itu aneh. Padahal kalau dia belum tahu dia harus kuliah apa, Mending nggak usah. ya mendingan nggak usah. Daripada akhirnya jadi mubazir kan. Nah, tapi hal seperti ini kadang orang tua belum menyadarinya. Mereka malah memaksa anak-anaknya untuk buru-buru kuliah, meskipun bidang yang mereka pilih itu nggak sesuai gitu. Yang penting kamu kuliah, yang penting kamu negeri. Nah, yang penting negerinya itu. Mau di perpustakaan di jurusannya gitu kan. Benar. Yang penting masuk negeri. Iya. Iya betul. Nah, ini kan yang akhirnya saya juga heran gitu. Saya bilang ke si orang tua itu, Bu, apakah nanti pas anak ibu kuliah di situ, akhirnya dia tidak memiliki prestasi dan harus di DO di tengah jalan, apakah ibu tidak sayang? Yang penting negeri kan Pak Doni. Stigma yang dulu tuh kayak gitu Pak. Iya. Sekarang mah di masyarakat nggak lihat negeri, nggak lihat swasta Pak, sebenarnya persaingan itu kreativitas pola gitu sesuai dengan malah yang nggak kuliah juga bisa bersaing gitu kan. Benar. Kalau disesuai minat bakatnya iya. Saya bilang ke anak-anak, kalau kamu mau kuliah jangan lihat negeri dan swastanya, tapi kamu lihat fakultasnya yang sesuai dengan potensi kamu, dan kamu nggak usah memperdulikan kalau fakultas yang kamu pilih itu yang terbaik itu di swasta, kamu tidak usah memaksakan harus masuk negeri. Karena ini akan menjadi bumerang buat kamu. Kalau kamu milih kalau hanya negeri atau swasta, itu bukan zamannya lagi. Mungkin zaman bapak iya, yang masuk negeri itu hebat. Iya, karena nggak tahu kenapa ya karena. Iya. Kalau saya sih memang itu sudah menjadi pola pikir di masyarakat saja. Gitu. Iya. Bahwa kesannya masuk negeri ini semuanya pintar. Nah, tetapi kan banyak juga lulusan dari universitas negeri yang at the end-nya
kehidupannya juga nggak sukses banyak. Jadi memang bukan patokan. Bukan patokan universitasnya lah, terus jurusan terfavorit lah gitu. Iya. Biasanya yang katanya favorit ekonomi ini favorit gitu kan, Iya. gitu. Taunya ekonomi udah banyak banget yang bisa. Iya, malah kalau dibilang favorit, akhirnya orang berbondong-bondong masuk ke sana. Iya. Akhirnya saingan kita semakin banyak gitu. Gitu, iya. Udah masalah jurusan gitu, saingannya banyak, repotnya. Iya. Nah, padahal kalau kita tidak ingin mengalami hal itu, kita harus fokus pendidikan yang sesuai dengan potensi yang kita miliki. Akhirnya kita bisa membuat suatu perbedaan gitu. Dan kita pun berkreativitas di situ. Benar. Enak gitu ya. Iya. Nggak ngerasa terpaksa. Benar. Nggak ngerasa, ya pokoknya muncul lah ide-ide bagus gitu kan kalau kita Iya. sesuai dengan potensi itu. Kita nggak akan lagi tuh menunggu kapan nih jam pulang sekolah, kapan jam pulang kuliah gitu. Ya bagaimana kalau mata kita selalu ke jam dinding gitu ya? Kita akan fokus di dalam kelas coba. Karena di hati kecil kita tuh sudah merasa gelisah gitu. Nah di sini kan bagaimana anak-anak kita bisa dapat berprestasi ya, dengan baik. Apalagi coba kalau misalnya pas di dunia kuliah nih kita nilainya pas-pasan. Iya itu tuh. Setelah itu anak-anak kita ini harus masuk ke dunia kerja. Bagaimana dia dapat bekerja di tempat yang layak kalau nilainya pas-pasan? Nanggung gitu kan. Iya. Ini ya rendah kagak, tinggi kagak gitu. Iya. Dia akan dikalahkan oleh anak-anak lain yang lebih memiliki prestasi. Nah, yang saya takutnya nanti anak kita malah jadi putus asa. Dan merasa dia tuh bodoh gitu. Benar. Kok sulit banget ya dapat pekerjaan. Iya. Padahal gue udah melamar ke begitu banyak perusahaan, satupun nggak ada yang nerima. Ya gimana mau diterima kalau IPK-nya 0, gitu. Ini kan lucu gitu. Kalau misalnya kita nggak berpikir sampai sejauh itu. Kan di sini apa ya? Ketika kita sudah menyadari bahwa persaingan di masyarakat nanti akan begitu ketat, seharusnya kita mempersiapkan diri lebih baik lagi. Bukan asal-asalan. Bukan asal-asalan. Iya, apalagi salah jurusan. Nah itu. Iya, dan mungkin persiapan ini nggak mungkin ya kalau misalnya yang sudah terlanjur besar, ya mungkin kita harus sadar dulu kali Pak ya. Ya. Ya kita harus berinovasi dan lain-lain gitu. Yang penting kita sadar dulu lah kalau kita tuh Salah jurusan. Ya, akhirnya mau memperbaikinya. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Banyak Karena belajar. Gitu. masa depan kita ada tanggung jawab kita. Kita tidak usah mendengarkan omongan-omongan orang di luar sana. Yang misalnya mengecilkan kita, meremehkan kita, nggak apa-apa. Yang penting kita menyadari apa yang kita lakukan ini salah, terus kita mau memperbaikinya. Karena masalah sukses atau tidaknya, setiap orang itu punya zonanya masing-masing. Zona waktunya masing-masing. Jadi kita tidak usah iri gitu. Misalnya melihat orang lain sukses duluan dibandingkan kita. Nah, kita nggak usah iri. Yang penting kita tetap istiqomah, konsisten, untuk terus mengevaluasi apa yang kita kerjakan, agar hasil pun sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jangan sampai salah jurusan. Jangan sampai salah jurusan. Oke, terima kasih Pak Doni. Cukup lengkap ya Pak ya. Jadi Ya, itu mudah-mudahan paket lengkap. Jadi ya tahulah yang udah salah jurusan nih, jangan malu-malu nih, langsung sadar gitu kan. Iya. Sadar, inovasi, belajar lagi yang lain. Terus untuk orang tua juga jangan lupa tuh anak-anaknya ya Pak ya. Ya, dibimbing. Didampingi dari awal, jadi jangan sampai salah jurusan juga. Kayak kita. Kalau saya sih enggak. Baik, terima kasih Pak Doni untuk siang hari ini, dan silakan yang masih mau bertanya atau masih ada pertanyaan atau apapun itu, silakan langsung di bawah hubungi kami di email, bisa di Instagram, Telegram maksudnya. Telegram juga bisa, terus dan WhatsApp juga bisa. Langsung dikirimkan saja pesan-pesannya dan nanti kita akan balas dengan video di segmen selanjutnya.